silakan masuk. Silakan duduk dengan posisi yang paling nyaman ya. Iya. Oke, sebelumnya nama kamu siapa ya? Ibu agak kurang paham nih. Jadi nama saya Anissa, Bu. Oh, oke, baik Mbak Anissa. Mbak Anissa kesini pasti ada keperluan kan sama Ibu? Iya, Bu. Keperluan saya mau curhat. Oh, dengan senang hati. Tapi sebelumnya nih, Mbak Anissa ini kesini atas keinginan sendiri atau dari paksaan teman-temannya nih? Jadi saya mau kesini keinginan saya sendiri. Oke, keinginan sendiri, baik. Nah, pada intinya ini Mbak Anissa ingin konseling ya? Iya, Bu. Oke, konseling. apakah Mbak Anissa sudah mengetahui apa itu konseling atau sudah pernah melakukan konseling? Belum, Bu. Saya belum mengetahuinya. Jadi proses konseling ini itu proses bantuan ya yang dilakukan oleh konselor kepada konseli. Tujuannya itu untuk membantu menyelesaikan masalah. Tapi perlu diingat bahwa nanti keputusan di akhir itu keputusan Mbak Anissa sendiri. Ibu hanya mengiring, membantu untuk mencari keputusan tersebut. Nah, dalam proses konseling ini kita ada asas-asasnya nih Mbak Anissa. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan dan ada asas keterbukaan. Nah, Mbak Anissa nanti pada waktu proses konseling silahkan mengungkapkan apa yang mengganjal, apa yang ingin Mbak Anissa ungkapkan kepada Ibu, yang insya Allah Ibu bisa menjaga kerahasiaannya. Begitu, apakah Mbak Anissa paham? Iya, Bu. Saya paham. Baik. Nah, dalam proses konseling ini kita dibatasi oleh waktu nih Mbak Anissa. Kira-kira kita butuh waktu antara kurang lebih 20-30 menit. Apakah cukup? Sudah cukup, Bu, seperti itu. Oke, baiklah. Kalau sudah cukup kita buka ya sesi konseling pada hari ini. Iya, Bu. Nah, silakan Mbak Anissa untuk mengungkapkan apa yang tadi ingin Mbak Anissa ceritakan kepada Ibu nih. Jadi begini, Bu. Saya merasa bosan dan tertekan atas perlakuan kakak dan ibu saya. Jadi mereka itu sangat cerewet dan selalu melarang saya ini dan itu. Seperti saya dilarang untuk main sama cowok, saya dilarang main sampai pulang larut malam. Terus saya juga selalu dimarahi kalau saya tidak mengerjakan pekerjaan rumah dan pekerjaan sekolah. Oke, jadi apa yang dirasakan Mbak Anissa nih saat ini? Perasaan yang saya rasakan ini sangat tertekan, Bu. Oke, baiklah. Adakah keinginan seperti teman-temannya gitu Mbak Anissa? Jadi saya juga pengen merasa bebas seperti teman-teman yang lain dalam melakukan sesuatu. Oke, baik. Jadi pada intinya itu Mbak Anissa itu merasa tertekan gitu karena selalu dimintai ini dan itu sama kakak dan ibu Mbak Anissa, serta Mbak Anissa ingin seperti teman-temannya yang merasa bebas begitu ya Mbak Anissa ya? Iya, benar. Oke, nah pada kesempatan kali ini nih Ibu punya satu teknik yang bisa kita gunakan bersama, namanya teknik reframing. Teknik ini bertujuan supaya nanti kita jadi berpikir lebih luas, berpikir lebih positif dalam menyikapi segala sesuatu, berpikir rasional dalam menyikapi hal ini dan hal itu. Pada intinya tujuan ini supaya kita berpikir lebih luas dan positif. Nah, apakah Mbak Anissa mau menggunakan teknik ini gitu? Iya, Bu, saya mau menggunakannya. Oke, baik. Kita akan mencobanya ya, Mbak Anissa? Iya. Baik, Mbak Anissa. Jadi apa yang Mbak Anissa pikirkan sekarang nih? Saya tuh merasa marah dan tertekan. Terus saya juga merasa bahwa saya tuh pengen marah tapi nggak bisa gitu. Jadi seperti pada akhirnya tuh menumpuk gitu jadi satu. Pasti Ibu pernah lah merasakannya. Iya, Ibu paham gimana posisinya itu. Baik, Mbak Anissa. Sekarang Mbak Anissa coba ungkapkan kenapa sih bisa sampai memiliki perasaan seperti itu. Jadi begini, Bu. Ibu saya tuh selalu cerewet dan melarang saya untuk bermain di luar. Sedangkan untuk kakak saya, dia tuh selalu menyuruh saya gitu, Bu. Menyuruh dalam melakukan belajar dan dalam pekerjaan rumah. Oke, baiklah. Nah, kita kan tadi sudah mengetahui nih pandangan Mbak Anissa terkait perasaan Mbak Anissa sendiri. Nah, tapi di satu sisi lain mungkin pasti ada nih perasaan atau hal positif kenapa mereka sampai melakukan hal yang demikian. Pasti ada hal positifnya kan? Iya, Bu, mungkin ada sih. Nah, sekarang coba Mbak Anissa ungkapkan kira-kira nih dari pelakuan mereka itu hal positif yang bisa diambil apa sih gitu. Jadi ibu saya itu sebenarnya baik gitu. Dia itu
ingin melatih saya untuk lebih bertanggung jawab gitu. Kalau kakaknya bagaimana? Nah, untuk kakak ini sebenarnya saya tuh pertamanya agak jengkel, tapi lama-kelamaan saya tuh merasa terbiasa dan ringan ketika dia menyuruh saya untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan sekolah. Oke. Nah, bagus Mbak Anissa. Sekarang nih Mbak Anissa coba ingat kembali peristiwa atau perasaan yang membuat Mbak Anissa tertekan, tapi kemudian dimunculkan nih persepsi positif dari kejadian tersebut. Tadi kan sudah saya ungkapkan gitu Bu. Jadi kalau ibu saya itu sebenarnya dia tuh sangat cerewet dan suka melarang-larang saya. Tapi di balik itu saya sedikit menyadari bahwa mungkin itu tuh seperti berguna untuk saya gitu. Jadi agar saya dapat bertanggung jawab dengan tugas saya gitu. Sedangkan untuk kakak saya, dia itu suka menyuruh-nyuruh saya gitu. Mungkin persepsi saya secara positif, dia itu menginginkan agar saya lebih bertanggung jawab dan memiliki sikap yang mandiri gitu terhadap pekerjaan yang saya lakukan. Baik, berarti tujuan mereka itu sebenarnya baik ya? Iya Bu, baik. Coba aja kalau mereka nggak peduli, tapi pasti bakal akan menambah masalah lagi kan? Iya Bu, benar. Nah, baiklah, alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya tujuan penggunaan teknik reframing ini supaya kita berpikir lebih jauh, berpikir lebih luas bahwa segala sesuatu itu pasti ada hal positifnya. Begitu. Apa yang buruk menurut kita belum tentu sebenarnya itu buruk. Sebenarnya itu mungkin bisa saja melatih kita untuk selalu mengambil hal positif. Nah, itulah tujuannya dari penggunaan teknik reframing ini. Apakah Mbak Anissa paham? Iya Bu, saya sudah paham. Saya sudah merasa lega dan cara berpikir saya tuh sudah cukup merasa luas. Oke, alhamdulillah ya. Untuk itu Mbak Anissa juga perlu ada latihan dalam penggunaan teknik ini dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Nah, untuk itu Ibu memiliki kertas nih yang bisa Mbak Anissa gunakan untuk melatih sebagai tolok ukur Mbak Anissa dalam menggunakan teknik reframing ini. Nah, nanti silakan Mbak Anissa beri tanda centang dalam sepekan ya Mbak Anissa. Beri tanda centang ketika Mbak Anissa telah menggunakan teknik reframing ini. Nah, terus pada kesempatan minggu depan kita akan melakukan evaluasi dari penggunaan teknik ini gitu. Apakah Mbak Anissa ada yang ditanyakan? Dari saya sudah cukup Bu. Oke, mungkin kiranya sesi konseling pada kesempatan hari ini cukup ya Mbak Anissa. Semoga apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Iya Bu, saya juga berharap hal tersebut akan bermanfaat. Iya, amin. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.